dari beberapa pihak yang memang sangat membantu kita. Tentunya ya, mungkin yang pertama kita akan dengarkan sambutan dari pihak penerbit PT Gramedia kepada perwakilan dari Gramedia. Kami persilakan. Mau di apa? Shoot ke audiens Sini aja, udah. ke sini. Berarti gambar di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada kali ini launching buku untuk event perdana dari promosi buku Traveling Hemat Keliling India dan Nepal. Saat ini memang banyak sekali ya buku traveling yang sedang bermunculan dan banyak mengupas mengenai destinasi wisata yang banyak entah itu di luar negeri atau di dalam negeri, dan buku dari Ibu Yuliani ini sudah menambah warna untuk perempuan Indonesia karena untuk India dan Nepal belum begitu banyak, jadi ini akan bisa jadi referensi yang bermanfaat ya Bu ya untuk kedepannya untuk para orang-orang yang mengemari dunia traveling, suka traveling ke luar negeri ataupun di dalam negeri. Karenanya buku ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak, bisa menjadi referensi untuk berwisata hemat keliling India dan Nepal. Nah, jarang-jarang ya bisa menghabiskan budget yang sedikit ya untuk berkunjung ke kedua negara ya Bu ya. Oke, semoga itu saja, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari Gramedia sudah memberikan sambutannya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena panjang dan lebar sama dengan luas, takutnya akan semakin lama lagi. Mari kita menghemat waktu, kita panggilkan saja langsung beliau, seorang penulis yang kita kenal mungkin sangat gaul, bisa menjadi gaul karena bisa menjadi tomboy, dan saat ini dia menjadi begitu feminin. Ya, beliau seperti yang kita bilang bekerja di salah satu konsultan IT di perusahaan swasta Jakarta. Kita sambut saja dengan tepuk tangan yang meriah kepada penulis kita, Mbak Yuliani. Memberikan sambutan. Ya, sebelum memulai kisah perjalanannya, ada baiknya misalkan Bu Yuliani untuk memberikan sambutan kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Kita patut berapresiasi kepada mereka dengan cuaca yang seperti ini, mereka masih menyempatkan diri untuk datang ke sini. Pada Ibu Yuliani kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya sudah bisa datang ke sini dengan cuaca yang cukup heboh ya. Soalnya saat ini Jakarta lagi dilanda banjir. Jadi saya terima kasih banget kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan kepada pihak Gramedia sudah bisa hadir, dan ada beberapa rekan yang lainnya juga tidak bisa hadir, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Sebab kita lihat kondisi sekarang cukup sangat memprihatinkan. Kepada yang datang, mungkin kita acaranya juga tidak terlalu panjang, jadi kita cukup padat, singkat dan tepat. Itu prinsip kita semua ya, jadi kita nggak mau mengulur waktu juga. Nah, jadi dalam hal ini saya mungkin udah di launching sebelumnya. Sebenarnya hal ihwal buku saya juga nggak ada bakat menulis. Hal ihwal membaca saya tidak hobi membaca. Nah, itu salah satu dari kelemahan saya. Dan juga sebenarnya awalnya sendiri saya juga tidak mau membuat buku. Kenapa saya bisa membuat buku? Karena saya setelah perjalanan itu memakan waktu 7 bulan. Setelah 7 bulan saya mengikuti secara pengajian. Nah, di situ ada salah satu guru tasawuf menyatakan seperti ini. Kalau kamu tidak memberikan sesuatu
gitu. Jadi dengan adanya buku ini, saya akhirnya terpacu dan membuat buku tersebut. Karena apa? Sebab awalnya saya tidak bisa duduk manis 1-2 menit saja, tidak bisa, kecuali nge-game. Nah, di sini dipancing untuk berjam-jam duduk manis menulis, bayangkan, dan juga mengorbankan waktu kan. Nah, itulah perjuangan dari saya. Saya pun juga sebenarnya backgroundnya dari IT, posisinya project manager yang biasa berhubungan dengan mesin, dengan robot, sepertinya seperti itu. Nah, sekarang suasana dan backgroundnya berbeda. Jadi agak gimana ya, agak kerja keras lah untuk saya menerbitkan sebuah buku. Gitu aja sih untuk kata sambutan dari saya. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian tadi kita sudah mendengarkan di mana Mbak Yuliani yang tadinya memang tidak hobi menulis dan tidak terlalu suka baca buku, sekarang bisa menerbitkan sebuah buku. Bisa kebayang pastinya gimana perjuangannya, gimana susahnya gitu. Kalau orang yang hobi menulis dan hobi membaca buku, menerbitkan sebuah buku itu sudah wajar. Tapi yang seperti beliau ini adalah yang patut kita apresiasi buat hasil dari kerja kerasnya. Luar biasa ya. Ya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, sudah tak sabar pastinya pengen tahu tentang banyak gimana sih kisah perjalanannya Mbak Yuliani untuk trip ke keliling India dan Nepal ini. Maka tidak lama-lama lagi, langsung saja mari kita simak pemaparan dari Mbak Yuliani tentang trip hemat keliling India dan Nepal. Pada Mbak Yuliani, kami silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memberikan presentasi berupa slide. Sebelum dimulai presentasinya, di sini juga ada yang turut partisipasi, yaitu sponsor, yaitu Naraya, Nusantara sama catering. Berhubung hujan, jadi cateringnya berubah penampilan. Oke. Nah, di sini saya akan menggambarkan selama apa, sejauh apa perjalanan saya. Jadi bisa dilihat di sini petanya. Jadi saya mengikuti peta India benar-benar satu one by one, step by step. Jadi saya udah mulai dari selatan, yaitu saya mulainya dari Trivandrum. Trivandrum perjalanan pertama di bawah, terus langsung ke Kochi, terus begitu kita langsung ke atas sampai ke Chennai, Goa dan lain sebagainya. Di situ bisa lihat bagaimana cukup jauhnya perjalanan saya selama 2 bulan. Sebenarnya dari awalnya saya tidak membuat peta seperti ini. Ini semua hanya diperjalankan saja. Jadi awalnya saya niatnya ingin mengelilingi satu negara secara keseluruhan. Saya lebih suka seperti itu. Jadi saya tidak pernah ke satu negara hanya 1-2 hari atau 1 minggu, saya tidak pernah. Jadi saya benar-benar mengelilingi full. Bagaimana caranya dan agar efisien selama 2 bulan itu, sebab saya dapat visanya 2 bulan, itu bisa klop. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, semua kita yang manage. Jadi bagaimana caranya? Akhirnya saya menentukan itinerary-nya seperti ini. Kenapa juga saya nggak sampai ke Kashmir? Saya targetnya juga India bagian timur. Bagian timur cukup bagus sekali. Jadi kayak Sikkim, McLaughlin itu cukup bagus. Jadi saya tidak mau meninggalkan tempat-tempat seperti itu. Ini salah satu rute yang saya jalanin. Jadi semua rute untuk traveling sendiri saya menggunakan kereta. Kenapa kereta? Karena di sana fasilitasnya yang paling cepat, efisien dan efektif adalah kereta. Kenapa juga kereta? Karena naik kereta aja bisa 8-10 jam, apalagi kalau naik bus impor ya. Jadi akhirnya di sini memang salah satunya sarananya satu kereta api. Kereta api di sini pun juga kita fasilitasnya macam-macam. Jadi ada yang untuk halayak ramai, ada yang untuk overseas, maksudnya tamu-tamu juga ada. Jadi kalau misalnya bagi yang mau ke India, jangan lupa pilih kereta dan beli tiket khusus yang foreigner. Jangan lupa. Soalnya awalnya saya juga nggak tahu. Jadi saya pernah sempat seperti orang pribumi. Jadi ngantri capek-capek, sempit-sempitan. Ternyata untuk foreigner dikasih fasilitas. Jadi pembelian tiket memang agak mahal, tapi tempatnya agak eksklusif. Eksklusif di sini kita bisa tidur, bisa rebahan seperti itu. Nah, setelah itu perjalanan naik kereta ini juga tidak
terus gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, jangan satu saja, sebab pasti informasinya kadang-kadang fail, kadang-kadang salah, kadang-kadang dia asal-asalan. Jadi kita harus at least 3 orang kita tanyakan, baik jadwal kereta, baik tujuan, ya baik kita udah di dalam pun kita juga harus bertanya. Karena kalau kita ketiduran, kita akan bypass semua tujuan, cepat sekali dia. Dan pada saat kita tidur, ini yang sangat dikhawatirkan. Saya selalu nyampainya jam 3, jam 4 subuh. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tidur. Kadang-kadang saya pesan sama sebelah saya stop di sini ya, saya stop di sini ya, kalau kasih tahu ya. Nah seperti itu. Kalau enggak kita nggak akan sampai semua itinerary yang akan kita tuju. Jadi semua ini saya bukannya dengan mudah, dengan kerja keras banget pokoknya. Gitu. Jadi terus udah gitu kenapa juga saya pilih India, karena memang dari kecil kebetulan ibu saya suka India, jadi saya juga suka dengan lagu-lagu dan keindahan pemandangannya juga. Dan dalam suatu saat saya ingin melakukan India, ternyata dia dikabulkan. Amin. Dan seperti mungkin di sini juga pasti ada banyak pro kontra ya tentang India, konotasinya. Saya juga sebagai penulis juga pasti ada yang tadi saya bilang kerja keras, karena kan keadaan di sana konotasinya agak mengkhawatirkan. Tapi jangan khawatir, walaupun lokasinya atau tempatnya banyak kasus, banyak isu dalam tahun ini, pemerkosaan dan lainnya, semua terpulang dari kitanya, bukan negaranya. Negaranya sama aja dimanapun juga pasti aman. Tapi kalau kita yang menempatkan dirinya salah, ya pasti tidak aman. Ya seperti itu. Jadi pada saat di sana, kalau misalnya perlu diketahui, saya di sana tidak punya teman, tidak ada yang dikenal, tidak ada pernah ketemu siapapun satupun juga. Saya hanya mungkin kalau misalnya bisa saya sebutkan sebelumnya, saya lewat couchsurfing. Couchsurfing itu saya minta pas minute cancel semua. Gitu. Jadi couchsurfing itu juga bukan gampang, bukan juga mudah, susah sekali. Itu kan soalnya istilahnya sukarela, keikhlasan, kesenangan. Jadi dia ada kepentingan apa. Nah kayak gitu-gitu konotasinya banyak. Jadi kita tidak bisa 100% menggunakan satu komunitas saja. Jadi kita harus bisa belajar diri sendiri. Saya pada saat last minute cancel semua, saya berusaha nyari lagi. Pada saat last minute semua, alhamdulillah dapat. Nah itulah, mungkin itu udah laki saya. Walaupun saya tanpa komunitas, saya mungkin ada spiritualnya juga. Jadi saya ada komunitas yang lain, misalkan kayak Brahma Kumaris atau apa. Begitu saya datang, dia welcome gitu. Jadi di sini saya tekankan, tanpa komunitas apapun kita bisa tinggal di manapun dengan gratis. Yang penting kita baik hati, rendah diri, dan kita dengan sekitarnya kita bisa say hello dengan cara seramah-ramahnya. Pasti kita akan terjamin di sana. Gitu. Itu perjuangan saya. Saya dari itu pernah ada beberapa tempat wisata. Sudah tempat wisatanya full, seperti di McLorgan. Tempat wisatanya full, orangnya juga penduduknya banyak yang datang. Hanya saya bingung, mau di mana saya akan tinggal, gitu kan? Pada last minute, itulah Tuhan selalu menolong orang yang baik, yang benar. Pada saat saya makan di suatu rumah makan, ternyata tiba-tiba di atasnya ada rumah penginapan. Kebetulan komunitasnya pergi, alhamdulillah sudah. Saya nggak jadi tidur di emperan. Akhirnya tempat penginapan full. Sebab memang masanya wisata di sana. Saya memang selalu keliling gitu, waktunya salah. Pas saat libur, jadi memang saat-saat crowded sebulan. Jadi dari kereta apinya juga crowded. Soalnya mereka kalau liburan kan liburan sekolah, liburan apa, dia otomatis berkeliaran kan di semua lokasi. Nah seperti itu. Itulah suka dukanya. Jadi kalau misalnya untuk tips dan trik, sebaiknya kita sebelumnya juga at least walaupun mereka cancel atau last minute, kita harus ada dipegang satu pun. Misalnya kalau misalnya kayak komunitas apa, misalkan kayak couchsurfing, kita pegang ambasadornya. Jadi bilangnya gini, kalau nanti terjadi apa-apa dengan saya, nanti bapak bisa bantu ya. Bantu di sini maksudnya cuma ngomong aja, diskusi baik pun. Soalnya orang mereka tuh biasanya sesama sebangsa itu care banget, maksudnya diperhatikan. Tapi kalau dengan kita tidak akan diperhatikan. Saya kasus pertama begitu saya kayak nginjak Trivandrum, saya bingung mau nginep di mana. Soalnya nyampe-nya malam kan. Terus saya telepon orang India, hanya dilayani sama orang-orang di sana, langsung ngomong mau tinggal di mana, ya seperti
itu contohnya. Jadi kita kalau misalnya suatu negara, at least kita harus ada orang kontak person yang bisa dihubungi. Itu sih tips and trick saya. Nah, selain itu ini rute perjalanan saya mungkin flashback sekali ya, istilahnya cepat. Kenapa cepat? Karena kan saya mengkhawatirkan 2 bulan apakah cukup. Akhirnya alhamdulillah cukup. Jadi kotanya di sini cukup capek sekali sih sebenarnya. Ini juga saya sistemnya malam pulang, pagi pergi lagi, malam pulang pergi lagi, kontinuitas. Dan rute ini saya tidak ada patokan. Jadi patokannya seperti ini. Kalau saya jadwal keretanya tidak ada, saya otomatis move ke tempat yang lain. Saya nggak ngikutin. Jadi saya move on aja langsung. Jadi tidak ada kriteria apapun, mau kemana pun tidak ada. Nah, ini berjalan dengan sendirinya. Di sini juga ada Nepal. Di Nepal juga saya hanya bisa 6 hari, 7 hari, 5, 6, 7 hari. Jadi saya lewat darat dari India, saya masuk ke Kathmandu. Dari Sonauli, Uttar ke Bairawang, langsung Kathmandu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan kalau misalnya yang mau ke India, yang mau ke Nepal dari India, banyak orang yang bolak-balik. Jadi dia cop embassy-nya itu udah kayak toko, bukan kayak gimana gitu yang resmi. Ya kayak toko kelontong. Jadi kita jangan sampai salah. Makanya kenapa tadi saya bilang harus bawel, harus ini. Kalau enggak bolak-balik jauh-jauh kan buang energi, buang tenaga. Jauhnya di tahun gitu. Jadi untuk bolak-baliknya. Nah itu baik dari India ke Nepal maupun Nepal ke India. Jadi ada beberapa tempat yang akhirnya dia balik lagi untuk ngecok lagi. Kalau nggak ada punya cok in outnya nggak komplit kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi harus lihat kiri kanan apakah immigrationnya di sini atau di mana, itu harus diperhatikan. Soalnya kasusnya ada yang dari PT Dunia ya, dulu Indah ya, Indra dia nggak dicok, akhirnya bermasalah, dia harus ke embassy lagi, cok lagi. Nah seperti itu. Jadi itu untuk perlu diperhatikan. Oke, segitu aja untuk itinerary-nya. Ya ini foto-foto nanti bisa dipublikasikan selama perjalanan saya di India di 45 kota. Mungkin bisa saya bantu juga foto-foto. Mungkin saya serahkan kepada Nirmana untuk lanjut bicara sambil. Terima kasih kepada Mbak Yuliani yang sudah menceritakan pengalamannya kepada kita semua, sudah share. Dan nyatanya memang seperti yang Mbak Yuliani bilang, kita dimanapun berada, gitu kan, di negara orang ataupun di negara sendiri, kalau masalah traveling, keamanan dan kenyamanan adalah baik lagi kepada diri kita masing-masing. Seperti itu. Dan tentunya poin yang saya tangkap adalah apabila Anda yang traveling ke keliling India ataupun Nepal, maka Anda harus bawel, seperti itu. Bawel dalam arti di sini adalah konotasinya positif ya. Bawel untuk banyak tanya. Karena seperti kata pepatah, malu bertanya kita akan sesat di jalan, apalagi itu negara orang. Kalau kita memang tidak terlalu aktif bertanya ya. India dan Nepal aja. Iya, hampir di setiap negara, jalannya di negara lain ya. Di negara kita sendiri pun kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi dan kita malu untuk bertanya, yang tadinya kita ingin ke kota tua bisa jadi malah ke kota kembar, seperti itu jadi nyasar. Ya. Oke, mungkin ini kita akan tampilkan dokumentasi dari Mbak Yuliani sama perjalanan selama di India dan Nepal ya. Ya, mungkin sambil menjelaskan sedikit boleh dari Mbak Yuliani ya. Mohon maaf, saya fotonya belum di save, jadi foto narsisnya ikut semua nih. Soalnya waktunya nggak sempat. Nah ini di sekitar Mumbai. Jadi Mumbai, saya memang aslinya narsis abis karena aslinya itu suka foto. Jadi foto itu dari semua sisi, dari kiri, kanan, depan, belakang pasti ada. Jadi ini saya nggak sensor, saya kasih lihat semua ya. Nah ini salah satu di Mumbai, yaitu gedung yang ada di sana. Kalau misalnya memang kita lagi hoki, kita bisa masuk. Tapi kalau giliran nggak hoki, ditutup, nggak bisa masuk ke dalam. Jadi tergantung di sana ada bikin acara atau enggak.
Nah, kontinuitas terus gedung-gedungnya tuh cukup banyak sih. Tapi kalau misalnya yang bagus-bagus ini salah satunya Narsis. Terus di sana karena kebetulan saya kesananya suasananya panas, jadi saya potong rambut dari rambutnya sebahu. Saya khawatir nanti akan ribet dengan kondisi di sana. Nah, di sini terus terang saya kan melaksanakan traveling ini secara solo traveling. Jadi otomatis yang fotoin itu orang lain semua. Jadi saya harus ekstra kerja keras juga untuk minta fotoin setiap orang yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu. Ya, kita lihat hampir mirip Mbak dengan penduduk asli di sana. Seperti yang dibilang tadi ya, memang Iya. jadi pribumi sebentar gitu kan, seperti yang tiket juga gitu. Yang hampir mirip hal distribusi. Iya, pokoknya banyak yang narsis nih. Ya. Iya, di Mumbai di ada foldernya ada apa? Di tahun. Ya mungkin sambil saya berjalan bisa dijelaskan ini lokasinya di mana di Mumbai. Udah berapa kali? Berapa kali? Ini ada hotel namanya, lokasi di sekitar Mumbai. Saya Mumbai dia di pinggir jalan dan di belakangnya juga ada berupa pantai-pantai. Saya ikut juga ke seberang pantainya, tapi tidak sempat masuk ke dalam lokasi di sana. Kalau nggak salah ada gua. Sini dipercepat. Saat itu situasinya lagi ramai ya Mbak, ini malam liburan. Iya, kebetulan memang kondisinya pada liburan semua. Jadi cukup ini kan. Oke, nextnya aja. Itu tadi Gateway of India. Nah sekarang nextnya Chhatrapati Shivaji Terminal. Soalnya namanya cukup susah ya, jadi saya nggak bisa otomatis menyebutkan satu persatu namanya. Nah ini gedung yang tadi pertama kali yang sangat terkenal di sana. Mungkin ke kota yang lain. Nah ini yang tadi Chhatrapati Panji Terminal. Untuk nextnya kita ke kota Oke, sekarang kita ke Rajasthan, yaitu ke Udaipur dulu. Ke Udaipur di sini cukup banyak lokasi-lokasi yang akan kita lihat. Mungkin di sini ada Udaipur, ada Jaipur, ada Pink City dan lain sebagainya. Kalau Rajasthan di sini cukup menarik sebab lokasinya mayoritas kerajaan semua. Nah, kerajaan di sini kita bisa lihat satu persatu yang mana yang akan kita kalau pada di sini. Itu rumah penduduk sini ya Pak ya? Iya, itu rumah tradisional. Rumah tradisional di sana, jadi istilahnya kayak museum. Jadi kayak museum di sana, rumahnya dia bikinin, terus orang-orangnya juga banyak. Terus ada acara tari menari, ada nyanyi. Jadi kita masuk di sana ya berbayar juga. Gitu. Jadi itu memang publik ya? Memang untuk publik. Nah ini tuh ada tari-tariannya, ada nyanyinya, ada semuanya cukup menghebohkan. Pokoknya menarik untuk tarian, untuk lokasi di Rajasthan nomor 1 sih kalau saya. Mungkin ini sebagian aja foto-foto yang kita publikasikan. Kalau misalnya memang ada waktu lagi setelah tibrik, setelah nari, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Gimana Mbak? Ya? Oke. Soalnya banyak yang foto narsisnya. Oke, dilanjutkan kepada MC. Oke, satu pertanyaan dari saya adalah nanti pada saat kita membeli buku tersebut,
foto-foto tersebut juga ada beberapa yang di dalam buku ya Pak ya, tentunya dengan penjelasannya dan apa yang menarik di foto tersebut. Oke, sangat berguna sekali buat kita apabila kita ingin menjalani travel ke India. Dan ada saya juga sediakan satu album khusus, kan saya bilang tadi saya tuh narsis banget. Ada satu album, kalau misalnya mau lihat di situ ada satu album khusus kayak album pengantin, itu bisa dilihat secara hard copy. Oke, nanti kita lanjut lagi penampilan foto-fotonya sambil di-break ya. Sekarang kita masuk ke sesi acara selanjutnya. Pasti di sini rekan-rekan semua, teman-teman semua banyak yang ingin bertanya-tanya atau ingin tahu tentunya tentang Nepal, dari India dan tipsnya. Karena itu sekarang kita akan buka sesi tanya jawab kepada audiens dengan penulis kita Mbak Yulia. Untuk sesi pertanyaan jawab yang pertama mungkin silakan untuk 3 orang pertama. Mbak Amanda, silakan. Bisa enggak, Yulia ini bisa duduk di depan ya. Apa lagi? Ya, selamat pagi. Saya mau nanya, itu kan tadi ibu naik kereta ya. Saya kan nonton film China Express itu ya. Ya betul. Gimana? Keretanya kayak seperti itu, saya gambarannya seperti itu ya, hampir gitu. Nah, waktu saya juga pernah dengar ada trans internasional, kalau nggak salah dari India ke Myanmar juga ada itu. Nah itu kira-kira gimana itu rute dari mana? Dari India itu ke Myanmar gitu, dari kota apa gitu. Nah, saya pernah dengar ada jalur internasional itu, cuma nggak tahu di mana itu kelanjutannya. Terus waktu yang Nepal, kayak saya Nepal, yang Nepal, saya mau niat ke Nepal, cuma mungkin nggak tahu kapan ya. Tapi saya mau masuk dari Shangri-La, saya mau masuk ke Lhasa, dari Lhasa, Tibet ya, baru Nepal gitu. Nah, ini pengalaman ibu dari Nepal Tibet itu gimana gitu? Saya masih blank antara Nepal Tibet masih blank dulu. Sebenarnya saya juga kebetulan keliling Cina juga 1 bulan. Jadi di sini juga banyak yang bertanya, kalau misalnya dari Cina ke Nepal, dia ada jalur kereta, tapi bukan Nepal ya, ke India dulu. Kalau Nepal itu 100% semua pesawat, 100% pesawat, nggak ada yang by kereta, nggak ada di sana, nggak ada istilah kereta. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya mau ke Myanmar, saya juga dari itu belum pernah coba untuk akses ke Myanmar. Sebab kalau secara peta dari Kolkata bisa langsung ke Myanmar kan, saya juga sudah berusaha tanya dengan orang sekitarnya, apakah ada akses untuk imigrasi cop dari Kolkata ke Myanmar. Ternyata nggak ada aksesnya, kecuali pesawat. Jadi semuanya baik pesawat. Lewat darat saya udah coba, padahal Kolkata tuh tinggal di bawahnya kan. Saya pikir wah ini kayaknya ada akses gitu ya. Saya udah bertanya sampai 10 orang, nggak ada yang tahu. Itu orang di sana loh, orang yang bersebelahan petanya dengan Myanmar. Jadi saya udah coba lewat darat nggak bisa. Jadi otomatis satu-satunya lewat pesawat semua. Terus yang mengenai Nepal ke Tibet, dia ada kereta, tapi Tibet India loh, bukan Nepal juga. Pokoknya Nepal pesawat satu-satunya. Entah di Kathmandu, entah di Chitwan, entah di Pokhara, semua pesawat. Jadi kalau mau kayak kita dari Jakarta, otomatis langsung ke Nepal. Nah, kenapa juga saya pilih India? Karena kan pesawatnya lebih murah ke India daripada ke Nepal. Saya sudah cek, Nepal itu mahal sekali. Jadi dari akses Nepal ke Jakarta atau Nepal Singapura, Nepal KL, semua mahal. Jadi yang murah itu dari India. Jadi kenapa saya larinya keluar lagi ke India? Kalau misalnya tiketnya murah, saya bakal masuk ke langsung ke Bhutan kan. Nah itu dia aksesnya gitu. Ada yang kurang? Oke, terima kasih Pak. Oke, yang selanjutnya. Terima kasih pada Ibu yang telah memberikan share ilmu kepada kami. Kalau kami baru hadir Ibu, ada yang ingin kami tanyakan, tapi kami lebih kepada halte
antara India di Indonesia Ibu dengan India dan di Malaysia, culture-nya cukup berbeda walaupun mereka satu rumpun. Nah, mungkin ini apa yang saya ingin bagi share, apakah ada perbedaan dari segi hal-hal etosnya dan sebagainya. Lalu yang kedua, India merupakan salah satu wilayah peradaban yang cukup diakui oleh bangsa-bangsa baik Mesir, Arab, Cina dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan, adakah di komunitas di Indonesia yang membahas tentang peradaban khusus tentang kebudayaan di India? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dengan siapa namanya Pak? Hadi dari Bogor. Oh, dari Bogor. Terima kasih Pak ya sudah menjawab calonnya. Oke, pertama tadi perbedaan antara kita orang India, bukan kita ya, saya dari Indonesia ya. Culture India yang ada di Malaysia, misalkan di Indonesia ataupun di India. Nah, culture ini dia kalau saya lihat, saya juga pernah kerja di Malaysia selama 2 tahun. Culture-nya itu sebenarnya awalnya 100% sama, tapi mereka kan akan mengadaptasikan diri di mana dia berada. Jadi kalau misalnya dia kebetulan berada di Malaysia, dia otomatis cara ucapan, cara tata sopan santun, nah dia sesuaikan dengan lingkungan, dengan Melayu istilahnya. Jadi kalau misalnya orang Indianya juga berada di Indonesia juga seperti itu, ngomongnya kalau kita kan agak gas gitu ya. Kalau Melayu kan kemana ke, iya ke, nah kayak gitu dia otomatis juga ikutan gitu. Itu udah istilahnya kita membaur lah dengan orang lokal. Jadi tidak ada gap. Terus untuk makanan rata-rata sama di mana aja. Dan kenapa juga saya di India selama 2 bulan tidak pernah sakit? Rata-rata semua orang yang ke India sakit. Kenapa? Karena tidak tersedia dengan makanannya. Di sana dari nasi susah. Kalau ada mahal. Begitu juga dengan daging. Daging di sana mahal karena kan lewatnya. Nah seperti itu. Jadi karena dulu saya udah tertempat tiap pagi makan roti canai, chapati. Jadi saya mungkin udah kebal ya. Jadi saya nggak sakit selama 2 bulan. Di sana ada dari Cina, dari mana saya ketemu semua jatuh sakit, semua dari rumah sakit. Nah seperti itu, makanya dihati-hatiin makanan di sana, gitu. Jadi itu termasuk juga dengan tadi kita yang kolaborasinya. Kalau kayak di Malaysia, India, kenapa dia banyak kari-kari? Karena rumah makannya India semua rata-rata. Nah seperti itulah perbedaan culture-nya. Dan mengenai tadi mungkin pertanyaan kedua, komunitas ya Pak. Bapak jangan salah, komunitas India itu saya juga baru tahu setelah saya nonton Nobar India dari Embassy. Ternyata banyak sekali komunitas India di Jakarta malah, di Indonesia khususnya. Nah salah satunya mungkin bisa ditunjuk komunitas dari Salman Khan, dari Rani Mukherjee dan yang lainnya, cukup banyak sekali. Jadi mereka semua pada mengidolakan artisnya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran juga komunitasnya juga banyak, kayak belajar India yuk, saya searching cukup banyak sekali, mungkin ada puluhan, 50-an begitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau join, mau gabung dengan komunitas India ada di Jakarta, tinggal searching aja Pak, cukup banyak sekali gitu Pak. Ada lagi Pak? Cukup, oke. Bapak yang di depan mungkin bisa dikasih mic. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya mau nanyakan, Pak, tadi ada rutenya antara New Delhi, Trip Delhi gitu ya. Itu merupakan suatu perbedaan antara kota atau sama pada dasarnya? Enggak, itu sama satu Delhi. Soalnya kadang-kadang kan di sana nama tuh suka kayak kita juga, Jayakarta menjadi Jakarta. Jadi Mumbai jadi ini Mumbai ya kayak gitu. Terus saya kan menanyakan seperti itu karena nanti mau landingnya kan di Delhi, makanya saya tanyakan. Terus dari Delhi ke Agra itu butuh waktu berapa lama? Terus transportasinya yang terbaik apa? Lalu sekarang kan katanya mau bikin visa India ada persyaratan tambahan ya katanya. Ada minta rekening orang,
Terus berdasarkan pengalaman ibu bikin visa di terutama dia itu seperti apa gitu. Terima kasih. Sebenarnya rekening koran itu dari awal juga udah minta, tapi itu semua formalitas, serius. Jadi saya ngasih rekening koran, jadi dilampirin aja gitu, dilampirin, dia nggak akan ngecek nilainya sampai berapa. Saya juga duitnya lagi tuh nggak banyak lah istilahnya, cukup di dalamnya dikasih. Dan untuk ini dari embassy-nya sendiri kita juga bisa nawar, pilih itinerary kita seperti apa gitu. Misalnya awalnya waktu saya bikin visa sebenarnya single. Kenapa single? Karena saya salah itinerary gitu. Jadi itinerary saya tuh cuma satu. Jadi dia bilang, loh kan cuma satu. Ternyata dia nggak lihat tampilannya lagi. Akhirnya saya dapat double. Nah dari double saya minta triple, nggak mungkin juga kan mau jadinya ya. Akhirnya ya udah saya terima aja dari double. Ya seperti itu. Jadi itinerary dari awal harus dijelaskan. Embassy akan kasih kok. Kita mau single, mau double, triple, beberapa bulan, 3 bulan dia akan memberikan. Yang penting kita kasihnya jelas semua informasi itinerary kita. Ini saya juga itinerary-nya bukan seperti ini. Ini udah pas terakhirnya. Di bayangan saya cuma India Nepal udah pulang. Kapannya kemananya saya nggak tahu gitu. Terus untuk visanya sekarang kan udah baik online ya, jadi udah bisa juga kan. Terus yang FOA juga. Nah antara FOA dengan visa ya saya sarankan sebaiknya bikin visa aja, soalnya harganya nggak jauh beda, sama gitu. Dan lebih aman kalau visa. Kalau FOA kan memang saya baca internet ada yang ditolak, ada yang apa, itu kan istilah buat orang sana kan. Kalau visa kan udah di negara kita dan kita udah merasa safe, gitu sih saran saya. Ada lagi? Nah, rutenya seperti dari awal saya pilihnya kereta. Saya kalau naik bus, kereta aja pusing gimana bus Pak. Gitu. Jadi misalnya kan kalau bus namanya terminal itu juga sama kayak pasar Pak. Kan kita harus banyak bertanya di mana dengan. Nah kalau naik kereta lebih aman karena kan ada tulisannya stasiun kereta besar-besar. Kalau di sana kayak bus apa tulisannya kayak ada besar-besar gitu, kecil semua. Gitu. Jadi kalau saya kebetulan hari itu semua 100% dari kereta. Jadi saya dari Delhi ke Agra juga kereta. Itu juga memakan waktunya apa? Gitu. Jadi nggak ada yang sebentar. Istilah kita 3-4 jam nggak ada. Dari satu tempat ke satu pun nggak ada. Gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada tanya lagi dari kuis dari audiens. Kasih Mbak, saya makanya tadi Mbak kan sempat menjelaskan mengenai kereta ya, ada khusus untuk foreigner dan di dalam gerbongnya sendiri juga berbeda-beda. Kita juga harus bertanya dulu. Pengalaman saya dulu waktu sempat ke India itu dulu di setiap gerbong itu ditempelkan nama-nama penumpang untuk masing-masing gerbongnya, seperti kita lihat hasil ujian gitu. Apakah waktu Mbak itu tidak ada ditempelkan lagi ya Mbak ya? Jangan salah, yang ditempelkan itu yang harganya mahal. Kalau yang harganya murah nggak ada sama sekali. Soalnya harganya aja bisa 10.000. Kayak kita juga naik kereta gitu. Jadi yang ditempelin itu yang eksklusif. Kayak itu yang untuk foreigner. Harganya gitu, harga foreigner kan agak lebih mahal. Ya itu. Kalau waktu itu sih termasuk yang orang lokal India pun karena kan itu dulu banyak sekali kan namanya, jadi semua penumpang waktu itu satu gerbong dituliskan. Itu kalau booking 2 minggu sebelumnya. Kita kasih sini semua. Pada saat datang beli. Itu dia bayi internet, bayi apa? Iya benar. 2 minggu. At least mungkin 1 minggu kali ya. Itu kalau masih ada. Saya banyaknya full. 1 minggu sebelumnya tuh full semua. Nggak ada yang kosong. Kecuali yang untuk masyarakat itu yang tadi saya bilang di kereta ya maaf ya, tiduran di bawah, duduk di bawah, ya kayak gitu-gitu yang masih ingin gitu. Kalau misalnya memang yang ada di list itu yang udah booking sebelumnya, dia mau bayar internet, mau dia datang langsung, dia udah bayar dulu, pesen tempat. Karena memang di sana ya, kalau yang mau ke India ya, memang sih sebenarnya yang bagus bayar internet. Kalau misalnya udah terschedule ya, maksudnya terschedule ini kemana, harus bayar internet, harus booking terlebih dahulu. Soalnya kalau enggak full 100%. Soalnya di
dipenuhi dengan penduduk lokalnya aja udah segitu banyaknya, gitu. Apalagi kita sebagai tamu. Saya selalu last minute waktu di daerah selatan, saya memang pakai yang lokal karena saya nggak tahu. Udah ke atas, begitu saya tahu, saya pakai fasilitas foreigner, gitu. Sorry, satu lagi Bang, kalau untuk Nepal sendiri mungkin lebih baik kita menggunakan transportasi apa yang lebih aman dan cepat ya di sana? Oke, kalau misalnya untuk Nepal 100% bus. Di sana kayak kita, jadi angkutan umumnya ada bus, ada beca, ada mini cab, kayak gitu ada karena dia deket-deket semuanya, gitu. Kecuali kalau antar kota baru bus yang gede-gede. Kalau untuk internalnya gampang kok, untuk nyari misalnya saya mau ke sana, udah tinggal nanya di mana terminalnya, naik di mana-mana itu bus semuanya. Saya penduduknya juga nggak banyak. Terus pakaiannya juga karena dia Nepal itu transisi antara Cina dengan India. Jadi dia ada yang pakai sari, ada yang pakai baju kita, kayak orang Indonesia kan ya. Jadi dia ciri khasnya pakainya dulu tapi sipit. Itulah gabungannya. Tapi cantik-cantik. Kalau misalnya memang masih ada waktu nanti bisa lihat foto-fotonya. Cantik-cantik orang Nepal. Terus kulitnya juga kulit langsat. Persis banget. Lagi itu pernah saya publish di Facebook. Yang mana yang Nepal, yang mana Indonesia. Dia bilang Indonesia semua. Padahal bukan. Nah kayak gitu. Karena memang kita sebangsa serumpun sih ya. Jadi semua hampir 100% sama. Gitu. Ada lagi? Masih ada ya? Ada untuk sesi 2 ya. Naiknya bisa tolong di. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kan kalau nggak salah rutenya India, Nepal, India. Berarti visanya 2 entry. Apa? Visanya 2 entry. Iya, saya kita double entry ya. Nah, itu kan yang kedua dia di Sikkim ya, negara bagian khusus ya. Ya, betul. Timur. Nggak ada perbedaan untuk visa India kan kalau salah. Setahu saya kan Sikkim sama seperti Kashmir itu dia otoritas khusus ya, bukan India general. Betul. Terima kasih. Betul. Nah, jadi gini ceritanya. Karena wajah saya tuh kumlot sekali di mana-mana di Asia saya dianggap jadi orang lokal. Di India semua saya harga masuk tiket lokal semua. Kecuali Takmana saya tahu diri ya. Soalnya kayak juga apa tentaranya kiri kanan. Kalau ketahuan juga nggak enak. Jadi 100% saya suka pakai. Kenapa saya sampai murah? Karena saya harga lokal semuanya bayarnya, bukan harga foreigner. Kalau foreigner kan kelihatan. Kenapa saya dibilang orang lokal? Orang Sikkimnya itu ya seperti yang di utara timur itu kayak saya semua mukanya putih-putih, sipit-sipit. Jadi mereka mengiyakan masalah India, gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kan. Jadi kalau saya dari sini, kalau misalnya tadi dibilang Nepal, maksudnya tadi gimana? Berarti minta cok masuk lagi ya Pak? Oke, yang Sikkim ya. Jadi ceritanya juga gini, karena berhubung saya mukanya bunglon, bisa mengadaptasi karena saya nggak bayar dan saya nggak tahu kalau itu bayar gitu. Soalnya tandanya nggak kelihatan sampai tadi kayak imigrasi. Jadi gini ceritanya, begitu masuk Sikkim, penjagaan ketat masuk sampai ke bus ngecek orang-orang, suruh turun untuk bikin tanda tangan saya. Nah saya kan nggak tahu, apalagi mungkin saya tidur kan, bablas nggak bayar. Masalahnya pas pulang, karena pulang ada yang tahu saya bukan India. Udah tuh saya dia bilang gini, kamu turun ngecok. Terus saya bilang, cok apaan? Saya bilang, waduh iya ya waktu masuk saya nggak ngisi gitu kan. Wah bisa masalah gitu kan. Wah saya deg-degan juga nih waktu itu. Lagi tuh bayar berapa ratus rupiah gitu kan. Terus itu saya alasan aja. Akhirnya gini, Pak saya pagi berangkat ini sore pulang Pak. Saya bilang gitu. Oh gitu ya? Ya udah deh. Lolos aja saya nggak bayar. Itu jadi cerita. Memang sedikit agak diprotek karena semua tamu-tamu yang masuk harus diidentifikasi. Karena dia tempatnya kecil. Mohon maaf juga mungkin rawan gempa. Jadi kalau saya memang mungkin ada insiden apa bisa kedetek. Di sana tempatnya begini curam. Jadi udah posisi seperti ini, isinya rumah semua. Jadi saya di sana ekstra olahraga. Pedimen Gardens juga. Jadi istilah timur utara itu posisi rumah seperti ini semua. Kita tiap hari harus olahraga. Naik
Tibetan gitu semua. Berarti itu kalau normalnya Mbak, itu berarti setelah Nepal keluar imigrasi. Masuk Sikkim itu bisa, namanya bisa atau permit ya? Itu namanya. Saya maksudnya keluarnya Senoli. Iya. Senoli Kartanina. Terus masuk ke Sikkim itu namanya bisa atau permit? Atas lagi. Oh belum, ini dia yang biasa ya? Masih India. Oh enggak, maksudnya kita masuk India lokal. Nanti dari India lokal itu kita naik lagi bus ke atas Sikkim namanya. Nah begitu ke Sikkim, nah itu ada penjagaan ketat sekali. Tentara bolak-balik tahan setiap bus. Tentara masuk ke dalam dicek satu-satu. Kalau dikira orang luar suruh turun, suruh bayar. Permit ya Mbak? Enggak pakai permit, bayar langsung. Harusnya pakai permit. Kan tadi saya bilang. Saya dari Nepal nggak ngurus permit. Harusnya ngurus permitnya di Delhi atau di mana gitu. Saya nggak sama sekali. Jadi lolos. Harusnya permit. Setelah keluar dari Sikkim ke India General, itu harus penuh lagi ya? Iya, outnya bener-bener di brigade sama tentara. Bener-bener brigade nggak boleh satu pun lolos, nggak boleh. Makanya saya juga bingung waktu masuk kenapa saya bisa lolos, saya juga bingung. Gitu. Seharusnya juga pakai permit. Begitu permit saya nggak bisa langsung masuk. Harus balik lagi kemana, ngurus surat lagi, bla bla bla. Wah repot banget. Tapi ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya, ya udah jalan masuk gitu. Next time kalau misalnya mau kesini jangan kayak saya repot. Kalau saya kebetulan aja, hanya muka bunga. Oke, ada lagi. Lagi pertanyaan untuk sesi 2 ini. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, acara dilanjutkan ke sesi Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penulis sudah mempersiapkan suatu cindramata ya untuk teman-teman semua. Karena itu kita akan adakan sedikit kuis, nggak akan terlalu rumit. Kita akan membacakan kuis yang pertama mungkin ya dari saya. Apabila memang teman-teman menyimak dari awal, untuk yang datang memang dari awal ya, untuk yang datang yang agak belakang ini tidak menyimak ya. Bisa tolong untuk pertanyaan pertama sebutkan siapa nama penulis kita. Tolong untuk Mbak ya, bapaknya, bapak. Untuk Mbak yang di depan, yang udah dulu. Siapa nama penulisnya? Ya, kalau misalkan memang tahu secara lengkap itu lebih bagus. Siapa nama penulisnya, pekerjaannya? Penulisnya Mbak Yuliani sebagai konsultan IT di satu perusahaan dari Jakarta. Gimana, Mbak? Ya, oke. Pertanyaan yang kedua, penulis mendirikan salah satu komunitas yang mungkin teman-teman semua sudah sangat mengenalnya. Oke, pertanyaannya adalah apa nama komunitas tersebut? Oke, masanya kacamata yang di belakang. Dia sudah angkat tangan dulu dari tadi ya. Solo Traveling. Gimana Mbak Yuliani? Apa benar nama komunitasnya Solo Traveling? Ya, oke. Kenapa alasannya namanya Solo Traveling? Karena Mbak Yuliani mungkin terinspirasi untuk berbackground secara sendiri dan mandiri. Ya, oke. Gimana Mbak? Lebih tepatnya dari kecil saya selalu solo traveling gitu. Jadi kenapa saya bikin komunitas solo traveling? Jadi saya ingin membagikan semua kisah perjalanan saya. Jadi saya selalu kemana-mana sendiri. Tapi mungkin di sini ditulis juga alone but not lonely. Karena dimanapun kita berada, kita akan kenal lokasi orang lokal-lokal semua. Jadi kita nggak merasa sendiri lagi kan? Oke. Oke, pertanyaan berikutnya, Mbak Yuliani
sebenarnya saya ingin menanyakan dulu sih ya, kenapa dia sangat suka India. Tentunya kita juga perlu tahu juga, selain memang dari kecil beliau sangat suka dengan budaya India, saya juga ingin menanyakan, Mbak Yuliani punya suatu film atau sebuah film nggak yang sangat menginspirasi Mbak Yuliani menjadi seorang yang mandiri dan memang sangat ingin bersolo traveling seperti itu. Kira-kira apakah ada film yang sangat menginspirasi Mbak Yuliani? Oke, sebelumnya saya terkesan sekali dengan film yang begitu ceritanya filmnya indie dan dia bikin sendiri, yang mana petualangannya sampai ke seberang lautan. Nah, kira-kira ada punya ide? Ada yang tahu? Oke, mungkin agak sedikit sulit ya, kita ngebayangin filmnya apa sih yang jadi inspirasi Mbak Yuliani. Saya akan memberikan clue-nya, atau mungkin saya akan menebak aja. Sebenarnya film itu, Mbak, maaf, tentang seseorang yang terdampar atau traveling. Dibilang traveling, dia terdampar juga. Oh, oke. Terdampar ya, seperti Mbak Yu terdampar di suatu tempat di negara orang, dan tokohnya masih muda, seorang India juga tokohnya. Dia terdampar di laut selama 225 hari. Kira-kira clue-nya sudah cukup jelas. Ada yang tahu apa judul film ini? Dan dia ditemani oleh seekor Richard Parker. Judul filmnya saya kurang Oke, betul. Banyak yang di belakang kamu yang pakai jilbab. Kalau mungkin, iya, yang kita tanyakan judul filmnya Mas. Iya. Beliau ditemani selama 225 hari oleh Richard Parker. Iya, Richard Parker. Siapa yang tahu Richard Parker itu siapa? Life of Pi. Ya, oke. Saya suka juga Mbak film itu sama bukunya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya silakan untuk Mbak Amanda yang melanjutkan. Untuk ada tiga pemenang bisa maju ke depan. Bagian tadi dalam sesi foto. Satu mau maju ke depan. Mbak, sama itu. Mas ya. Dengan penulisan supaya lebih Untuk pertama dapat mendapatkan souvenir dari Gramedia. Selamat Mbak Heni, ya selamat Mbak Heni. Saya Mbak siapa? Mbak Nia dan Mas. Selamat ya. Oke, ya, bukannya untuk teman-teman kita yang sudah maju ke depan. Untuk pertanyaan dapat, pertanyaan adalah sebutkan judul lengkap buku yang ditulis oleh Mbak Yuliani. Ya, Masnya. Ya, sudah, sorry. Iya, traveling hemat dari India dan Nepal. Ya betul. Oke. Untuk pertanyaan kelima, ini tadi lihat ya pertanyaannya yang ada di dalam buku. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 tempat atau bangunan yang terkenal di India. Ya, siap. Taj Mahal, Red Fort, sama gedung yang ada di Mumbai. Saya ganti yang mana boleh? Ada apa?
nantinya. Untuk pertanyaan ke-6, pertanyaan Mbak ini, berapa budget Mbak Yuliani ini selama traveling ke India dan Nepal? Ya, untuk buat yang di belakang. 5 juta. Betul, mungkin tadi saya belum announce ya harganya ya. Soalnya saya awalnya memang nggak kasih tahu harganya. Sebab 5 juta itu amazing ya istilahnya ya. Itu juga kenapa bisa 5 juta. Sebab saya menggunakan komunitas. Jadi saya menggunakan komunitas di sini bukan berarti pengen gratisan. Soalnya ada konotasi negatif dari orang-orang. Saya menggunakan komunitas untuk gratisan, untuk murah, untuk nggak mau ngeluarin duit. Salah sama sekali. Saya di tabungan punya 50 juta. Dan saya akhirnya duitnya habis 5 juta, akhirnya shopping habis-habisan 2 koper. Jadi saya bukannya milih-milih murah meriah, bukan, salah. Justru yang saya pilih saya untuk comfort. Kenapa bisa comfort? Kalau ada orang lokal, sepertinya kita tuh jadi orang lokal juga gitu. Tapi kalau kita nggak punya temen dimanapun juga, kita tuh dianggap musuh, beneran dianggap musuh. Tapi kalau saya di sebelah kita ada orang India, semua hormat, semua salut. Nah makanya kenapa tadi saya bilang harganya bisa murah, karena saya bareng orang lokal. Jadi saya bayar orang lokal. Jadi bukannya saya berniat untuk ngirit, untuk misalnya pengen apa negatif segala macam, tidak sama sekali. Dan kalau misalnya kita ada orang lokal, kita tuh sepertinya terlindungi, dihargai dan lain sebagainya. Itu aja sih yang ini kan. Terus untuk biaya otomatis kita di rumah orang lokal kita juga bayar. Maksudnya bukan bayar ya, kita kasih anaknya, kita kasih ini, kita kasih itu, bukan free sama sekali. Seperti itu ya. Jadi konotasinya hemat di sini bukan cari untung, bukan untuk tinggal pribadi sama sekali tidak, tapi hanya untuk comfortable supaya kita aman. Nah makanya tadi kenapa saya bilang alhamdulillah saya 2 bulan aman tidak diperkosa gara-gara itu, karena saya punya orang lokal, di mana orang lokal itu pasti akan memberikan clue-clue kepada kita. Kamu naik bus ini, kamu naik ini, jadi banyak sekali membantu. Kenapa lagi murah sampai 5 juta? Transportasi pun saya dianterin, saya nggak minta loh, dianterin naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik bus, semua gratis. Saya nggak minta ya, itu cuma karena saya bisa approach dengan orang lokal, saya bisa membawakan diri seramah mungkin dengan orang lokal. Dan untungnya juga saya, yang dapat host saya tuh levelnya high class, bukan level ecek-ecek. Jadi yang punya sekolah, yang punya sekolahan, yang punya ya segala macam dan hotel dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu udah tinggal laki aja ya, tinggal untung-untungan. Tergantung amal perbuatannya deh, kalau nggak salah. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi Yuri Aga menang. Oke, terima kasih untuk Mbak Yuliani. Jadi memang yang paling penting pada saat kita melakukan perjalanan adalah selain kita harus mempersiapkan budgetnya dengan matang, kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Nah itu mungkin akan menjadi satu tips buat kita semua ya. Oke, kita akan belajar kata selanjutnya. Membicarakan India tidak lengkap rasanya tanpa mengenal tarian dan nyanyiannya. Seperti itu. Mungkin setelah ini kita akan tampilkan sebuah hiburan tarian India tentunya, karena tidak lengkap rasanya membicarakan India tanpa tarian. Tapi sebelumnya kepada 3 orang pemenang yang sudah berhasil menjawab dengan benar, silakan maju ke depan. Ya, bisa yang mana? Mas Henry, Mbak siapa? Mbak Nuri, dan Mas siapa? Mas Iwo. Oke, mungkin didokumentasikan dulu ya Pak.
Ya, terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan bukunya bisa bermanfaat buat yang memilikinya. Oke, kita langsung ke acara selanjutnya. Seperti yang saya bilang, membicarakan India tidak lengkap tanpa tarian dan nyanyiannya. Ya, mungkin di sini apabila teman-teman disebutkan nama India, dalam mindset teman-teman langsung terpikir adalah tariannya. Bahkan ada yang meluncur bilang orang India itu nggak boleh lihat yang listrik sama pohon, pasti joget. Ya, seperti itu kan. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kita akan tampilkan saja kreativitas dari teman-teman kita semua, masih dari rekan-rekan kita juga. Inilah dia tarian India. Kepada para penari kita, kami persilakan tampil ke depan. Mungkin sambil menyaksikan tarian yang ada, nanti silakan para teman-teman untuk menikmati sajian yang ada sambil kibrik yang ada di sudut kanan saya sebelah belakang. Bagi yang belum mencoba atau belum mencicipi, silakan kita sediakan untuk teman-teman semua. Sambil menunggu, mungkin saya ingin tanya sebentar kepada teman kita yang satu ini, yang hobinya dari India, mungkin bisa dibilang. Kita akan perkenalan dulu. Boleh tahu namanya Mbak siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian Han. Saya suka nari India, film-film India, dan kebetulan saya dari Sanggar Mohabbat Dance 86. Jadi dari Sanggar Mohabbat Dance ya. Ternyata ada juga ya sanggarnya dari beberapa judul-judul nama-nama film India. Oke. Ini yang akan tampil berapa orang ya? Kebetulan saya sendiri. Sendiri, oke. Sebentar sambil tunggu untuk musiknya. Mohabbat Dance. Prediksi waktu ya, karena masih ada masalah dengan sound systemnya. Ini kita punya tambahan bagian dari penulis buku tentang Raja Ampat, Traveling ke Raja Ampat. Penulisnya adalah Asita. Di sini ada pertanyaan yang nantinya yang bisa menjawab mendapatkan buku Traveling Raja Ampat. Pertanyaannya itu adalah, apa nama ibu kota Raja Ampat? Siapa tahu? Ayo. Itu masih di belakang dulu ya? Ya, di belakang. Masuk. Iya. Sorok. Udah nggak salah ya, Waisai kan? Betul. Mbaknya bisa maju ke depan untuk itu pemberian hadiah.
ada hadiah juga ya, maksudnya ada tambahan hadiah dari sponsor kita Nusatrip. Tapi selanjutnya untuk mengenai Nusatripnya itu dengan rekan saya Mas Anto yang akan menjelaskan. Ya, oke. Kita sangat beruntung sekali karena kita dapat beberapa sponsor ya, diantaranya Nusatrip dan lain-lain. Untuk Nusatrip, saya akan menjelaskan sedikit tentang Nusatrip. Nusatrip.com resmi diluncurkan sejak April 2013. Ya, Nusatrip.com merupakan online travel agency terbesar di Indonesia yang memungkinkan traveler membandingkan dan memesan tiket pesawat domestik maupun internasional dari lebih 460 pilihan maskapai penerbangan, 100.000 hotel dengan 10.000 tujuan destinasi di seluruh dunia. Didukung dengan sistem pembayaran terpopuler di Indonesia, ATM, SMS banking, online banking, dan kartu kredit. Nusatrip.com hadir sebagai solusi mudah bagi traveler untuk membeli tiket pesawat dan hotel dengan harga terbaik. Oke, berikut deskripsinya tentang sponsor kita Nusatrip.com. Berhubungan dengan Nusatrip, kita ada beberapa pertanyaan dan memang ini permintaan dari Nusatrip untuk menyebutkan kuis dari beliau. Pertanyaan pertama, seperti yang telah saya sebutkan tadi, berapa banyak maskapai penerbangan yang dimiliki Nusatrip sebagai orang travel agent? Oke, mbaknya yang pakai baju biru. Maskapainya Mas 460. 460 maskapai penerbangan. Silakan maju ke depan untuk mbaknya. Kita akan bersama. Mbak siapa Mas? Mbak Eri ya? Selamat ya. Untuk pertanyaan yang kedua, di Nusatrip.com, traveler bisa merencanakan perjalanan baik untuk destinasi di Indonesia maupun internasional. Pertanyaannya benar atau salah? Oke, untuk mbaknya yang pakai benar atau salah? Benar Pak. Benar. Benar. Ya. Alasannya karena yang namanya bisnis itu pasti berusaha untuk sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Oke, Mbak Eri Benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di Nusatrip.com untuk pemesanan tiket pesawat, traveler bisa melakukan shortcut atau penyortiran berdasarkan harga, jam perjalanan, dan nama maskapai. Benar atau salah? Untuk Mas yang di belakang. Benar. Jawabannya adalah benar. Gimana? Benar atau salah? Benar. Sudah yakin Mas? Sudah yakin? Ya, yakin lah. Ya, benar. Oke, silakan Mas saya maju. Oke, pertanyaan selanjutnya balik lagi ke deskripsi yang tadi saya sebutkan. Ada berapa banyak destinasi yang bisa traveler pilih di Nusatrip.com? Untuk mbaknya yang begitu. Bapaknya sudah maju ke depan soalnya. Banyak dulu. 10.000 destinasi. Ya. Ya, untuk maju ke depan. Oke, pertanyaan terakhir, persembahan dari sponsor.
Di nusatrip.com traveler bisa membayar menggunakan ATM jaringan bersama, online dan SMS banking serta kartu kredit. Benar atau salah? Oke, bapaknya. Benar. Kenapa? Alasannya? Oke, benar. Silakan. Oke, gimana? Apa audiens dari Oke, sudah kita dengar sedikit-sedikit alunan yang mengguncang kita, yang mungkin agak sedikit menghangat ya. Kita akan tunggu tampilan dari rekan kita yang akan menari India. Seperti dengan solo traveling, dia akan menari India solo juga, gitu sendiri juga di sini. Oke, kepada sang penari kita persembahkan untuk teman-teman semua. Bye.
selanjutnya acara kami lanjutkan games. Kita butuh 6 orang. Kita kan seru-seruan di sini sama rekan, sama kita, teman-teman semua. Kita butuh 6 orang yang berani tampil ke depan, pasangan-pasangan ya. Ya, cewek cowok cewek. Untuk ikutin games ini. Ada yang pilih? Ada hadiah menarik tentunya. Ada hadiahnya. Ya, kalau tidak mau ada yang maju pasti akan ditunjuk oleh Iya. Pak Yuliani. Ayo. Maju atau kita pilih? Ya, maju atau dipilih. Ya, 5 orang lagi. Lagi 3. Jogetnya bebas, mau joget 3 atau joget 5. Pokoknya harus joget. Ya, apabila musik berhenti harus berhenti ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang pengen mengabadikan foto silakan ya. Kalau mau jadi tim juri silakan, ada 1 orang. Siapa mau jadi tim juri? Mungkin Pak bisa menghadap ke audiens. Nah, ya. Ke depan ya. Yang paling cocok siapa nih? Oke. Oke. Harus joget, kalau nggak joget. Jangan keselipet ya. Kalau yang saatnya berpasang dengan api harus joget semaksimal mungkin ya, sampai musiknya habis. Yang paling mendekati dengan cara memakai tali. Dapat hadiah ya. Ada yang memakai sarung seperti ini ya. Oke, berhenti sebentar, lalu nggak boleh dikatakan. Harus begitu kan saya selesai dipasang harus joget sampai dengan musik berhenti. Jogetnya bebas, mau joget 3 atau joget 5. Pokoknya harus joget. Ya, apabila musik berhenti harus berhenti ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang pengen mengabadikan foto silakan ya. Kalau mau jadi tim juri silakan, ada 1 orang. Siapa mau jadi tim juri? Mungkin Pak bisa menghadap ke audiens. Nah, ya. Ke depan ya. Yang paling cocok siapa nih? Oke, Oke. harus joget, kalau nggak joget. Jangan keselipet ya. Kalau yang saatnya berpasang dengan api harus joget semaksimal mungkin ya, sampai musiknya habis. Yang paling mendekati dengan cara memakai tali. Dapat hadiah ya. Ada yang memakai sarung seperti ini ya. Oke, berhenti sebentar, lalu nggak boleh dikatakan. Harus begitu kan saya selesai dipasang harus joget sampai dengan musik berhenti.
Ya, apabila musik berhenti harus berhenti ya. Biar ada berhenti. Kalau pensarinya sudah terpasang dengan rapi, harus joget maksimal mungkin ya, sampai musiknya habis. Yang paling mendekati dengan cara memakai sari. Iya ya. Ada yang mau pakai sarung seperti ini kan? Oke, berhenti sebentar, baru kita mulai ada gerakan. Kalau sudah rapi, sarinya harus joget. Ya ampun ini. Ayo, ya, Waktunya habis. Waktunya habis.